pada malam hari ini kita akan mendengarkan sesi doa, kita akan berdoa. Untuk itu kami terus mengajak para pemirsa yang menonton yang masih memiliki permohonan doa atau ucapan syukur, boleh mengirimkannya di kolom komentar sosial media Hope Channel Indonesia atau juga bisa ke nomor call center Hope Channel Indonesia yang nomornya tertera di layar Anda. Dan malam hari ini yang akan memimpin doa kita bersama-sama dengan Pendeta Stefit Munaisehe. Selamat malam Pendeta, selamat hari Sabat. Selamat malam, selamat Sabat. Baik, puji Tuhan Pendeta, malam hari ini kita akan masuk dalam sesi doa dan saya akan bacakan permohonan doa yang sudah masuk. Nanti saya akan berikan kesempatan Pendeta untuk boleh memberikan ayat-ayat kekuatan. Baik, untuk permohonan doa yang sudah masuk dari Dustin A, mohon doakan agar sakit saya terutama pada kaki kanan saya boleh disembuhkan Tuhan Yesus. Doakan juga untuk istri, anak-anak, dan cucu-cucu saya agar sehat dan diberkati selalu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya dari Bunda Teti, mohon doakan agar seluruh keluarga, anak, mantu, cucu, dan saudara dijauhkan dari kuasa jahat dan roh kegelapan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya dari Bapak Otniel, mohon doakan kakak saya yang saat ini sedang sakit dan dirawat di rumah sakit di Kalabahi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya ada dari Ibu Ira, mohon doakan ibu kami yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit dan menjalani tindakan operasi. Kiranya Tuhan menyembuhkan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kemudian ada juga dari Bapak Sugiarto Darmiatin, mohon doakan istri saya yang baru keluar dari opname di rumah sakit. Kiranya Tuhan menolong dalam masa pemulihan. Baik Pendeta, tadi permohonan doa sudah saya bacakan, dipersilahkan Pendeta untuk membagikan ayat-ayat kekuatan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya pribadi melalui usulan doa lewat firman Tuhan yang boleh saya bagikan di malam ini. Mari kita buka dalam Filipi pasalnya yang keempat. Kita buka dalam Filipi pasal 4, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Sekali lagi, Filipi 4, ayat 6 sampai 7. Firman Tuhan berkata di sini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada dan doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi dalam hal ini, firman Tuhan lewat kitab Filipi, lebih khusus nasihat Paulus, kita bisa mendapatkan satu kekuatan iman, ada jalan keluar yang di dalam pergumulan kita. Filipi pasal 4 ayat 6 menyatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir. Khawatir tentang apa? Segala hal. Lewat kesaksian, bahkan lewat permohonan-permohonan doa, usulan-usulan doa yang sudah dinyatakan tadi, nyatakanlah semuanya itu di dalam doa. Kenapa? Karena ayat 7 memberikan kita satu ayat penguatan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Dalam hal ini, secara pikiran manusia, kita tidak dapat memikirkan hal-hal yang Tuhan akan buat. Tetapi itulah Tuhan kita akan memberikan kemenangan bagi kita. Demikian dari saya. Baik, terima kasih banyak Pendeta atas ayat-ayat kekuatan yang sudah dibagikan. Saya masih memiliki permohonan doa yang akan saya bacakan kembali. Permohonan doa dari Ibu Intan Fatmi. Tolong doakan saya agar disembuhkan dari sakit saraf terjepit juga.
Doakan juga anak saya Michael agar dijamah Roh Kudus dan menerima kebenaran. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya dari Ibu Sauruli Sianipar. Permohonan doa, mohon doakan saya agar dipulihkan dari sakit saraf terjepit. Kiranya Tuhan memberikan kepulihan dan kesembuhan dengan sepenuhnya. Kemudian dari Bapak Edi Pakasi. Mohon doakan agar saya disembuhkan dari sakit penyakit yang saya derita. Kiranya Tuhan menolong. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya dari Muji Priyatin. Mohon doakan untuk anak saya agar Tuhan memberikan pasangan hidup yang seiman dan sepadan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya dari Ibu Megi Tupang Wurara. Mohon doanya untuk suami saya Stanley Tupang yang sampai saat ini masih terbaring di tempat tidur sudah 10 bulan karena kecelakaan saat bekerja dan saraf terjepit sehingga setengah badan belum bisa digerakkan. Saat ini masih dalam proses perawatan juga karena ada luka di belakang atau di punggung. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dipersilahkan Pak Pendeta untuk boleh membagikan ayat-ayat kekuatan. Mari kita buka dalam Kitab Mazmur pasalnya yang ke-138. Mazmur 138 ayat yang ke-3. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambah kekuatan dalam jiwaku. Kalau kita memikirkan ayat ini, maka bagaimana supaya Tuhan menjawab doa kita, pergumulan kita? Penekanan pertama dari ayat ini adalah pada hari aku berseru. Harus berseru kepada Tuhan lewat doa. Minta kepada Tuhan. Maka dalam hal ini, Engkau pun menjawab aku. Pasti Tuhan akan jawab. Dan Tuhan akan memberikan kemenangan lewat apa yang kita minta kepada Tuhan. Demikian dari saya. Dan saat ini kita kembali masuk dalam sesi doa. Kami masih mengajak seluruh pemirsa Hope Channel Indonesia yang memiliki permohonan doa ataupun ucapan syukur yang ingin dibagikan atau didoakan. Silahkan boleh menulis di kolom komentar sosial media Hope Channel Indonesia atau juga bisa langsung di nomor call center Hope Channel Indonesia yang nomornya tertera di layar kaca Anda. Dan pada malam hari ini kita masih bersama dengan Pendeta Stefit Munaisehe. Selamat malam, Pendeta. Selamat malam. Baik, Pendeta, saya akan kembali membacakan permohonan doa dan nanti sesudah itu saya akan berikan kesempatan Pendeta boleh membagikan ayat-ayat kekuatan. Baik, saya akan bacakan permohonan doa yang masuk dari Ibu Lisa Mariana. Mohon doakan anak kami yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan memulihkan dan menyembuhkan dengan sepenuhnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya dari Bapak Samaaro, mohon doakan anak kami yang saat ini sedang bekerja di daerah Samosir. Kiranya dapat pindah ke tempat kami. Doakan anak kami yang ingin kuliah menjadi dokter atau perawat. Kiranya Tuhan membuka jalan. Doakan anak kami yang baru masuk SMA. Doakan juga usaha perdagangan, perabotan rumah tangga, dan rumah jahit yang kami kelola. Kiranya Tuhan menolong kami. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya, dari Ibu Yuliana Walintukan. Mohon doakan anak mantu saya dan keluarganya yang sedang mengemban tugas sebagai kepala sekolah di Sekolah Advent di Maluku Utara. Semoga sehat selalu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ada lagi dari Immanuel Teiwilang. Mohon doakan saya saat ini sedang mengikuti tes TNI Angkatan Darat
agar semuanya dapat berjalan sesuai dengan cara Tuhan yang ajaib. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ada juga dari Bapak Lukas, mohon doakan agar Tuhan memberikan kepulihan kesehatan bagi saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dipersilahkan Pak Pendeta boleh membagikan ayat-ayat kekuatan. Baik, mari kita buka Kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasalnya yang ke-14, ayat 13. Keluaran 14 ayat 13. Ayat ini sering kita dengar dan boleh menjadi kekuatan bagi kita. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Kita percaya bahwa dengan kata-kata firman Tuhan lewat Musa memberikan satu kekuatan, yaitu ada satu jaminan, sama seperti bangsa Israel yang memiliki banyak persoalan hidup. Sehingga ada satu kunci yang bisa diambil, yaitu janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Jadi kata lihat ini adalah bagaimana supaya kita memandang Tuhan. Memandang Tuhan sehingga hal yang sama seperti bangsa Israel dalam pergumulan perjalanan mereka dari tanah Mesir ke tanah Kanaan, sama seperti kita juga dalam hidup banyak pergumulan. Jangan khawatir, karena Tuhan akan memberikan keselamatan, bahkan juga kemenangan di dalam pergumulan-pergumulan yang sudah dibacakan tadi. Demikian dari saya. Baik Pak Pendeta, terima kasih atas ayat-ayat kekuatan yang sudah dibagikan yang dapat menguatkan kita semua. Saya lanjut untuk membacakan permohonan doa yang sudah masuk. Permohonan doa dari Bapak Made, mohon doakan agar kami sekeluarga tetap setia kepada Tuhan. Doakan agar diberi kesembuhan dari sakit gatal-gatal dan varises. Kiranya Tuhan menolong. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ada juga dari Ibu Sarlo, mohon doakan anak kami yang saat ini sedang menjalani masa pemulihan dari sakitnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kemudian dari Ibu Rumondang Simarmata, tolong doakan anak kami yang sampai saat ini belum mendapatkan pekerjaan. Kiranya pertolongan Tuhan menjadi nyata bagi anak saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ada juga dari Ibu Wisye Kowaas, mohon doakan saya dalam keadaan kaki kanan sakit dan suami dalam pemulihan sakit. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya dari Ibu Eni, mohon doakan agar kami sekeluarga diberikan kesehatan. Mohon doakan anak kami agar menjadi anak yang pintar. Doakan juga agar kami murah rejeki dan diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memiliki anak yang kedua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dipersilahkan Pak Pendeta boleh membagikan kembali ayat-ayat kekuatan. Baik, terima kasih. Mari kita perhatikan kitab Mazmur pasal 34. Mazmur pasal 34, ayatnya yang ke-9 dan 10. Firman Tuhan di sini memberikan satu penguatan juga. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Melalui permintaan doa tadi,
dari beberapa orang yang sudah disebutkan, ada hal yang luar biasa juga dalam kitab Mazmur, memberikan satu penguatan adalah pada saat kita takut akan Tuhan, dan kita tahu bersama takut ini adalah kita menghormatinya oleh karena Dia adalah Allah, sehingga apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan, tidak akan berkekurangan orang yang takut akan Dia. Kemudian di ayat 9 juga, ketika dinyatakan betapa baiknya Tuhan itu, ada satu kata kebahagiaan yang disebutkan di sini, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Jadi dengan kata lain, hanya Tuhan yang bisa memenangkan kita dari segala persoalan. Demikian dari saya. Terima kasih. Baik Pak Pendeta, terima kasih atas ayat-ayat kekuatan tadi yang sudah dibagikan. Saya masih memiliki permohonan doa yang akan saya bacakan kembali. Permohonan yang masuk dari Yunis Matuan. Mohon doakan saya yang sebentar lagi akan memulai masa perkuliahan. Kiranya Tuhan menolong. Doakan juga keluarga saya yang ada di kampung. Kiranya Tuhan menjagai selalu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya dari Bapak Samson, mohon doakan anak kami, Trisania, yang saat ini dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan menolong, memulihkan dengan sepenuhnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya dari Ibu San, mohon doakan Ibu Selvi yang saat ini sedang dalam kondisi sakit. Kiranya Tuhan menolong dan menyembuhkan dengan sepenuhnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya dari Ibu Maria, mohon doakan ibu saya yang saat ini sedang dalam keadaan sakit batuk dan sakit di bagian pinggang belakang. Kiranya Tuhan menyembuhkan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ada juga dari Bapak Dominikus, mohon doakan saya saat ini mengalami sakit di bagian lutut sudah sejak lama. Kiranya Tuhan menolong dan menyembuhkan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dipersilahkan kembali Pak Pendeta untuk boleh membagikan ayat-ayat kekuatan. Baik, terima kasih sekali lagi. Di kitab yang sama, kitab Mazmur, pasal yang sama, ayat Mazmur 34, ayatnya yang ke-16. Karena tadi beberapa usulan doa, ada kata-kata yang minta tolong. Mazmur pasalnya yang ke-34 ayat yang ke-16, firman Tuhan katakan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Luar biasa firman Tuhan. Mungkin saudara-saudara tadi mengatakan tolong supaya dapat dipulihkan. Saya tertarik dengan firman Tuhan ini yang boleh menguatkan saudara-saudara. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Jadi dalam hal ini Tuhan memperhatikan setiap permohonan dan seruan kita. Lewat apa? Lewat hati kita yang benar di hadapan Tuhan. Yang benar di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena pernyataan atau statement pertama yang dinyatakan di sini, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Jadi dalam hal ini Tuhan pasti akan tolong kita ketika kita meminta dengan penuh sangat kepada Tuhan, lewat hidup ini benar-benar kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Jadi Tuhan pasti tolong kita. Demikian dari saya. Terima kasih. Malam hari ini kita akan kembali dalam sesi doa, masih bersama Pendeta Stefit Munaisehe. Shalom Pak Pendeta. Shalom, selamat malam.
Selamat Selamat malam. Sabat. Selamat Hari Sabat, Pak Pendeta. Saya akan kembali membacakan permohonan doa yang sudah masuk. Dan saya akan berikan kesempatan kepada pendeta untuk boleh membagikan ayat kekuatan, dan di akhir ayat tersebut pendeta boleh mendoakan semua permohonan doa yang sudah masuk tadi. Saya akan bacakan pendeta dari Bapak Sugiyantoni. Mohon doakan saya saat ini sedang sakit di bagian kaki, kiranya Tuhan menyembuhkan. Doakan juga rencana perjalanan saya menuju ke tempat kerja. Semoga Tuhan menyertai sepanjang perjalanan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Bapak Sucipto, mohon doakan anak saya yang saat ini sedang dalam pengobatan karena ada pembengkakan jantung, sakit batuk dan sesak nafas. Kiranya Tuhan menolong untuk menyembuhkan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Bapak Anto Sihombing, mohon doakan agar saya dapat memiliki kesehatan yang lebih baik lagi setiap harinya. Mohon doa juga untuk ibu dan anak saya. Kiranya penyertaan Tuhan selalu menjadi bagian kami semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Ibu Ulung, mohon doakan anak kami Wulan dalam masa sekolahnya. Semoga anak kami ini memiliki masa depan yang baik dan selalu mengakui Yesus dalam kehidupannya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan dari Oma Vince, mohon doa agar saya selalu dalam keadaan yang sehat. Doakan juga untuk anak dan cucu agar selalu sehat dan bersukacita di dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Pak Pendeta dipersilakan membagikan ayat kekuatan, dan sesudah itu boleh mendoakan seluruh permohonan doa yang sudah masuk. Silakan, Pendeta. Baik, terima kasih. Dalam kitab Mazmur, pasalnya yang ke-139. Mazmur 139, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Firman Tuhan katakan di sini, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Memberikan satu penekanan bagi kita, lebih khusus di dalam permohonan-permohonan tadi, pergumulan, yaitu Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan memiliki pengetahuan yang luar biasa, sehingga di sini dikatakan, kalau aku duduk atau berdiri, Engkau mengerti pikiranku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Dengan kata lain, apapun kehidupan saudara-saudara, Tuhan tahu. Jadi datanglah kepada Tuhan dan sehingga Tuhan dapat mengabulkannya. Demikian dari saya. Baik, Pak Pendeta, kami mohon boleh mendoakan permohonan doa yang sudah masuk tadi. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, di malam ini kami sangat bersyukur, berterima kasih ketika Tuhan memberikan kami kesempatan untuk berdoa di hadapan Tuhan. Ketika kami telah mendengarkan kesaksian, bahkan usulan-usulan doa yang sudah dinyatakan, kami percaya oleh firman Tuhan yang boleh menguatkan kami semua. Engkau Allah yang mengetahui, baik kami berdiri maupun kami duduk. Lewat hal ini kami mengerti bahwa Engkau Allah yang sangat memperhatikan, sehingga kami meminta dan bermohon kepada Tuhan, biarlah semua yang telah disampaikan lewat usulan-usulan doa tadi, semua Tuhan kabulkan. Dan demikian kami merasakan bagaimana Tuhan memberikan kasih-Mu yang sejati lewat jawaban Tuhan untuk kami semua. Untuk itu Tuhan, terima kasih
Dengar dan jawab doa kami sesuai dengan kebutuhan kami. Ampuni kami orang berdosa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.